Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan anggota Handal Panggayu Pandu Demokrasi NIM G1C121062, Citra Rerel NIM G1C121034, dan Zaki Andisya Basman G1C121054. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikologi analitikal dari Carl Gustav Jung. Di sini ada biografi dari Carl Gustav Jung. Nah, Jung ini dia lahir di Keswil, di sebuah kota di Danau Constance, Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Nah, Jung ini merupakan keturunan dari orang yang paling berpengaruh di Basel. Kemudian pada saat Jung berumur 16-19 tahun, dia mengemukakan teori kepribadian itu menjadi dua, yaitu ada namanya extrovert dan introvert. Lalu untuk pendidikannya Jung sendiri, Jung memperoleh gelar doktornya dari Universitas Basel pada tahun 1890 dan ia menjadi asisten psikiater Eugene Bleuler di Rumah Sakit Jiwa Burgolzi di Zurich. Kemudian pada tahun 1903 dia menikahi Emma Rosenbach. Emma ini adalah wanita muda dari keluarga Swiss yang terpandang. Dan 2 tahun berikutnya pada tahun 1905 Jung mengajar di Universitas Zurich. Kemudian Jung ini meninggal di Kasnach pada 6 Juni 1961. Ada perbedaan Jung dengan Freud. Walaupun Jung ini merupakan seorang pengikut setianya Freud, namun dia mempunyai beberapa pandangan yang berbeda nih sama si Freud. Nah, yang pertama itu kalau Jung itu menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Nah, kalau menurut si Jung ini, kebutuhan seks itu setara dengan kebutuhan manusia lainnya seperti makan, kebutuhan spiritual, dan pengalaman religius. Kemudian kedua Jung ini menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari Freud. Bagi Jung, tingkah laku manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan, dan aspirasinya. Nah, Freud ini juga memandang kehidupan sebagai usaha memusnahkan atau menekan kebutuhan insting yang terus-menerus timbul, sedangkan Jung memandang kehidupan sebagai perkembangan yang kreatif. Kemudian yang ketiga, Jung mengemukakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau filogenik. Nah, filogenik itu adalah evolusi genetika yang berkaitan dengan sekelompok makhluk hidup. Baiklah, yang selanjutnya ialah struktur kepribadian. Struktur kepribadian dibagi menjadi dua, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Yang pertama ialah kesadaran. Menurut Jung, sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk kesadaran. Tanpa seleksi ego, jiwa manusia bisa dipenuhi oleh atau dibanjiri oleh pengalaman yang semuanya bebas masuk ke dalam kesadaran. Dan peran ego di situ ialah menyaring pengalaman, dan ego itu akan berusaha memelihara keutuhan dalam kepribadian dan memberi perasaan kontinuitas dan identitas kepada diri orang tersebut. Fungsi jiwa di dalam kesadaran ialah mengatur aktivitas kejiwaan yang tidak dapat berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membagi fungsi pokok jiwa menjadi 4, yaitu fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi pendirian, dan fungsi intuisi. Yang pertama ialah fungsi pikiran, yang bersifat rasional atau berpikir untuk melibatkan ide-ide dan intelektual. Yang kedua ialah fungsi perasaan, yang berfungsi sebagai evaluasi
menilai perasaan adalah nilai benda baik positif maupun negatif dari subjek. Yang ketiga, fungsi pendirian. Fungsi sebagai perseptual atau fungsi kenyataan yang berisi tentang fakta-fakta yang konkret. Yang terakhir ialah fungsi intuisi. Fungsi ini memiliki persepsi melalui proses-proses tidak sadar dan isi di bawah ambang sadar. Yang selanjutnya ialah sikap jiwa di dalam kesadaran ialah mengarahkan daripada energi psikis mau umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jung membagi sikap jiwa menjadi dua macam, yaitu sikap kepribadian extrovert dan sikap kepribadian introvert. Baiklah, yang kedua ialah tak sadar kolektif. Tak sadar kolektif ialah gudang bekas-bekas ingatan laten yang diwariskan dari masa lampau seseorang. Tak sadar kolektif dibagi menjadi 5 macam, yaitu persona, anima animus, shadow, self, dan simbolisasi. Yang pertama ialah persona. Persona ialah kepribadian publik, aspek-aspek kepribadian yang ditunjukkan kepada dunia. Biasanya persona digambarkan seperti topeng yang dipakai sang pribadi sebagai respon terhadap tuntutan, kebiasaan, dan tradisi masyarakat. Tujuan memakai topeng adalah untuk menciptakan kesan tertentu pada orang-orang lain yang seringkali, meski tidak selalu, ia menunjukkan hakikat sang pribadi yang sebenarnya. Yang selanjutnya ialah anima dan animus. Menurut Jung, manusia pada hakikatnya merupakan makhluk biseksual. Pada tingkat tertentu atau keadaan tertentu, laki-laki dapat mengeluarkan hormon seks laki-laki maupun perempuan. Begitu juga sebaliknya bagi perempuan. Pada dasarnya, sifat maskulin dan feminin terdapat pada kedua jenis. Contohnya bisa saja laki-laki memiliki sifat feminim dan perempuan memiliki sisi sifat maskulin. Dan untuk laki-laki yang memiliki sifat feminim, Jung menyebutkan namanya ialah anima, dan untuk wanita yang memiliki sifat maskulin atau kelaki-lakian disebut animus. Yang selanjutnya ialah bayang-bayang atau shadow. Shadow biasanya berisi insting dasar atau primitif, kecenderungan-kecenderungan yang secara moral ditolak. Yang dapat kita pahami ialah manusia yang memiliki sisi binatang pada dirinya. Apabila bayang-bayang itu diproyeksikan atau divisualisasikan, maka sama saja seperti menjadi iblis atau musuh. Baiklah, yang selanjutnya ialah self atau diri. Self adalah archetype yang memotivasi perjuangan orang menuju keutuhan. Peran diri ialah mempersatukan sistem dan memberikan kepribadian dengan kesatuan, keseimbangan, dan kestabilan pada kepribadian tersebut. Apabila tidak adanya kesatuan dan keseimbangan serta kestabilan, maka tubuh tersebut akan kacau dan tidak stabil. Baiklah, yang selanjutnya ialah simbolisasi. Menurut Jung, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang attitude yang terdiri dari introvert dan extrovert. Menurut Jung, introversi atau introvert adalah aliran energi psikis ke arah dalam yang memiliki orientasi subjektif. Introvert memiliki pemahaman yang baik terhadap dunia dalam diri mereka
dengan semua bias, fantasi, mimpi, dan persepsi yang bersifat individu. Orang-orang ini akan menerima dunia luar dengan sangat selektif dan dengan pandangan subjektif mereka. Selanjutnya ada ekstrovert atau ekstraversi. Nah, berkebalikan dengan introversi, ekstraversi adalah sebuah sikap yang menjelaskan aliran psikis ke arah luar, sehingga orang yang bersangkutan akan memiliki orientasi objektif dan menjauh dari subjektif. Ekstrovert akan lebih mudah untuk dipengaruhi oleh sekelilingnya dibandingkan oleh kondisi dirinya sendiri. Mereka cenderung untuk berfokus pada sikap objektif dan menekan sisi subjektifnya. Kepribadian Jung yang nomor 1 saat kanak-kanak adalah sesuatu yang pragmatis dan tertanam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan, mereka juga terlalu curiga dengan sikap subjektif, apakah itu sikap subjektif orang lain atau dirinya sendiri. Nah, kesimpulannya, manusia tidak ada yang seluruhnya introvert atau seluruhnya ekstrovert. Orang-orang introvert dapat diibaratkan sebagai kondisi jungkak-jungkit yang tidak seimbang. Di lain pihak, orang-orang yang ekstrovert mengalami ketidakseimbangan di sisi lainnya. Namun, orang yang sehat secara psikologis akan mendapati dirinya berada dalam keseimbangan dari dua jenis sikap ini dan merasa nyaman dengan dunia internal dan eksternalnya. Baiklah, selanjutnya yaitu function. Kedua sisi introvert dan ekstrovert dapat dikombinasikan dengan satu atau lebih dari 4 fungsi dan membentuk 8 kemungkinan orientasi atau jenis. Nah, 4 fungsi tersebut yaitu sensing, thinking, feeling, dan intuiting. Yang pertama yaitu thinking. Aktivitas intelektual logika yang dapat memproduksi serangkaian ide disebut dengan berpikir atau thinking. Nah, jenis-jenis thinking dapat dikatakan sebagai extrovert atau introvert bergantung pada sikap seseorang. Orang-orang yang memiliki karakteristik extrovert thinking sangat bergantung pada pemikiran yang nyata, tetapi mereka juga menggunakan ide abstrak jika ide tersebut dapat ditransmisikan kepada mereka secara langsung. Contohnya, dari guru atau orang tua. Ahli matematika dan insinyur menggunakan tipe pemikiran seperti ini. Demikian pula dengan akuntan karena mereka harus berpikir objektif saat berhubungkan dengan angka. Namun, tidak semua pemikiran objektif tergolong produktif. Tanpa interpretasi dari beberapa individu, ide dapat dikatakan fakta tanpa keaslian atau kreativitas. Selanjutnya yaitu feeling. Jung menggunakan kata perasaan atau feeling untuk mendeskripsikan proses evaluasi sebuah ide atau kejadian. Mungkin kata yang lebih tepat adalah pemberian nilai, sebuah kata yang tidak membingungkan jika dibandingkan dengan sensing atau intuiting. Misalnya, saat orang mengatakan permukaan benda ini terlalu halus, mereka menggunakan fungsi sensing mereka, dan pada saat mereka mengatakan saya merasa hari ini merupakan hari keberuntungan saya, mereka menggunakan intuisi bukan perasaan. Aktivitas perasaan harus bisa dipisahkan dari emosi. Perasaan adalah penilaian dari aktivitas sadar yang dilakukan. Bahkan aktivitas sadar tersebut bisa dinilai secara berbeda. Kebanyakan evaluasi tidak memiliki konten emosi, tetapi memiliki kemampuan untuk menjadi emosi jika intensitasnya meningkat sampai pada suatu tahap yang memicu perubahan psikologi seseorang. Selanjutnya ada sensing. Aktivitas yang memungkinkan manusia untuk menerima rangsangan fisik dan mengubahnya ke dalam bentuk kesadaran persepsi disebut dengan sensasi atau sensation. Sensing tidak dapat disamakan dengan rangsangan fisik, tetapi bisa dikatakan sebagai sebuah persepsi individual terhadap impuls sensor. Persepsi ini tidak tergantung pada pemikiran logis atau perasaan, tetapi muncul sebagai fakta yang mutlak dan mendasar dalam diri setiap orang. Yang terakhir ada intuiting atau intuisi, meliputi persepsi yang berada jauh di luar sistem kesadaran. Seperti sensing, intuisi didasarkan pada persepsi dan dari fakta mutlak yang mendasar. Sesuatu yang disediakan secara natural untuk berpikir dan merasa. Intuisi berbeda dari sensing karena intuisi lebih kreatif dan kerap menambahkan atau mengurangi elemen dari sensasi kesadaran. Orang-orang yang karakter ekstrovert intuitif atau berorientasi pada fakta dalam dunia eksternal dibandingkan melakukan sensing secara keseluruhan. Mereka lebih suka mengidentifikasi fakta secara subliminal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian.
Satu, interaksi antar struktur kepribadian membutuhkan energi. Energi yang dipakai oleh kepribadian disebut energi psikis atau energi hidup. Dua, ada energi psikis berasal dari pengalaman. Melalui pengalaman hidup terjadi perubahan energi fisik menjadi energi psikis. Yang ketiga, energi psikis itu hanya bisa dipahami dari besarnya usaha yang dilakukan pada suatu kegiatan. Yang keempat, nilai psikis suatu ide atau perasaan tidak dapat ditentukan secara absolut, tetapi nilainya relatif. Yang kelima, energi psikis dipakai untuk dua tujuan utama: memelihara kehidupan dan pengembangan aktivitas kultural dan spiritual. Baiklah, yang selanjutnya ialah perkembangan kepribadian. Menurut Jung, perkembangan kepribadian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah mekanisme, purposif, dan sinkronisitas. Sedangkan yang kedua ialah individuasi dan transendensi. Baiklah, yang pertama yaitu mekanisme. Mekanisme ialah semua peristiwa yang disebabkan oleh sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Bisa saja masa lalu itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Dan yang selanjutnya ialah purposif. Purposif ialah kejadian sekarang atau ditentukan oleh masa depan atau tujuan. Contohnya seperti kita belajar sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh dari sekarang, kita akan meraihnya ya sesuai apa yang kita niatkan atau yang kita tekuni dari sekarang. Yang selanjutnya ialah sinkronisitas, yaitu ialah dua peristiwa psikis yang terjadi secara bersamaan dan tampak saling berhubungan. Baiklah, yang selanjutnya ialah bagian yang kedua ialah individuasi. Individuasi ialah proses analitik memilah-memilah, memerinci dan mengelaborasi aspek-aspek kepribadian. Apabila ada suatu bagian kepribadian yang terabaikan, maka sistem yang terabaikan itu menjadi kurang berkembang dan akan menjadi pusat resistensi atau kelemahan dalam perkembangan tersebut. Yang selanjutnya ialah transendensi. Transendensi ialah proses sintetik atau mengintegrasi materi tak sadar dengan materi kesadaran. Mengintegrasi aspek-aspek di dalam suatu sistem dan mengintegrasikan sistem secara keseluruhan agar dapat berfungsi dalam satu kesatuan secara efektif. Yang dapat kita artikan, yang dapat kita pahami ialah mempersatukan aspek-aspek supaya tidak terjadi perpecahan, sehingga hasilnya atau jalannya atau fungsinya dari suatu proses estetik dari transendensi ini berjalan secara efektif. Baiklah, yang selanjutnya ialah tahap perkembangan kepribadian. Menurut Jung sendiri, tahap perkembangan kepribadian ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama usia anak, yang kedua usia pemuda, yang ketiga usia pertengahan, dan yang keempat usia tua. Yang pertama ialah usia anak. Menurut Jung, pada usia anak ini dibagi lagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap anarkis, tahap monarkis, dan tahap dualistik. Baiklah, yang pertama tahap anarkis. Pada tahap anarkis berkisaran 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini ditandai biasanya dengan kesadaran yang masih belum stabil atau kacau, dan dari segi kesadarannya kadang ada, kadang tidak. Yang selanjutnya ialah tahap monarkis. Pada tahap ini kisaran 6 sampai 8 tahun. Pada tahap ini biasanya ditandai dengan mulainya berkembangnya ego
dan mulainya berpikir secara verbal dan logika. Yang selanjutnya tahap dualistik, berkisaran 8 sampai 12 tahun. Di tahap dualistik ini kesadarannya terus berkembang dan biasanya anak ini akan memandang dirinya sebagai orang pertama. Baiklah, yang selanjutnya usia muda. Pada usia muda ini biasanya ditandai dengan mulai tumbuh berkembangnya kesadaran dan pemahaman, dan mulai matangnya seksualitas, dan mulai meninggalkan masa anak-anak. Yang selanjutnya, yang ketiga, ialah usia pertengahan. Tahap ini dimulai biasanya kisaran 35 atau 40 tahun. Pada tahap usia ini berguna untuk merealisasi diri, karena pada usia ini nilai spiritual bisa menjadi kebutuhan. Pada usia muda sering dikesampingkan, sehingga pada usia pertengahan nilai spiritual dijadikan kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa. Yang selanjutnya ialah usia tua. Pada tahap usia ini biasanya ditandai dengan tenggelamnya alam sadar ke alam tak sadar, sehingga menyebabkan menjalani kehidupan tanpa tujuan. Dan banyak di antaranya mengalami kesengsaraan karena terpaku oleh masa lalu. Baiklah, yang selanjutnya ialah aplikasi. Aplikasi yang diterapkan oleh Jung ada 4 macam. Yang pertama ialah tes asosiasi kata, yang kedua analisis mimpi, yang ketiga psikoterapi, dan yang keempat tes kepribadian. Dan yang pertama ialah tes asosiasi kata. Menurut Jung, tes asosiasi kata ialah tes yang berguna untuk mengevakuasi trauma atau memvisualisasikan konflik internal yang tidak terselesaikan. Tujuan tes asosiasi ialah untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Baiklah, yang selanjutnya ialah analisis mimpi. Menurut pandangan Jung, mimpi ialah sebagai usaha spontan mengetahui hal yang tidak diketahui dalam tak sadar sebagai bagian dari pengembangan kepribadian itu sendiri. Mimpi juga bisa dikatakan proses kompensasi atau perasaan dan sikap yang tidak dapat diekspresikan ketika terjaga, menemukan celah untuk muncul pada waktu tidur. Tujuan Jung untuk menginterpretasi mimpi ialah untuk mengungkapkan elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, dan menyatukannya menjadi satu dan dibawa ke alam sadar untuk mempermudah proses realisasi diri. Menurut Jung sendiri, mimpi dibagi menjadi 3 macam, yaitu mimpi besar, mimpi tipikal, dan mimpi anak-anak. Yang pertama ialah mimpi besar. Menurut Jung sendiri, mimpi besar adalah bermakna khas karena mimpi itu menarik, tapi entah kenapa mimpi itu sendiri bisa dikatakan menarik. Yang selanjutnya ialah mimpi tipikal. Mimpi tipikal adalah mimpi yang pada umumnya sering kita alami, seperti mimpi ibu kita, bapak kita, setan, merasa seperti kita terbang, bertemu sama hewan-hewan pemangsa, dan lain-lain. Yang ketiga ialah mimpi anak-anak. Menurut Jung sendiri, beliau mengutarakan bahwa ini bukan mimpi,
tetapi ingatan masa kecil orang tersebut. Biasanya mimpi ini berisi seperti arketip motif dan simbol, seperti pahlawan, orang bijak, dan lain-lain. Biasanya mimpi ini muncul bersifat universal. Yang selanjutnya ialah psikoterapi. Teori yang dikembangkan oleh Jung tidak banyak yang berpengaruh dalam psikoterapi psikoanalisis. Secara tidak langsung, teori yang dikembangkan oleh Jung mendekati teori yang dikembangkan oleh Rogers dan Maslow. Menurut Jung, ketika pasien menjalani terapi, ia akan melewati 4 tahap, yaitu pengakuan atau conversion, pencerahan atau elucidation, pendidikan atau education, dan perubahan atau transformation. Yang pertama ialah konfesi atau pengakuan. Di sini pasien mengeluarkan semua trauma-trauma yang mengganggunya. Kedua ialah pencerahan. Pada tahap ini dijelaskan mengenai penyebab timbulnya tingkah laku pencemasan atau neurosis yang tidak dikehendaki atau mengganggu pasien. Yang ketiga ialah edukasi atau pendidikan. Pada tahap ini pasien diminta untuk mempelajari tingkah laku baru dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Terakhir ia transformasi atau perubahan. Di sini kita mendorong pasien mencapai realisasi diri dan sehingga pasien itu mampu mengatur aspek-aspek itu dalam harmoni dan sehingga pasien itu dapat merealisasikan semua potensinya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.